Kali ini saya kecewa dengan orang Malaysia. Kenapa harus main hakim sendiri? Apakah Malaysia buta dengan hukum? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baru beberapa jam lepas, saya terkejut ketika mendapatkan kiriman link dari salah satu netizen Malaysia. Dia orang kata, video itu Abang Zainal tolong buka, tapi tolong dipahami dulu, jangan koyak, jangan murka, jangan marah. Sebab ini berkaitan dengan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang mendapatkan nasib tak baik. Dan ketika saya tengok, tapi saya tengok belum sampai habis, kita tengok sekejap, itu sungguh sangat miris, geng. Orang kita dianiaya oleh majikan Malaysia. Seolah-olah ini main hakim sendiri. Tapi kita mesti tengok dulu sampai selesai, sebab ada sebab, pasti ada akibat. Ada akibatnya, awalnya mesti ada sebabnya. Oke? Biar kita nggak salah paham, kita simak dulu bersama-sama. Nih tampang majikannya, geng ya. Tampang majikan. Kuala Lumpur viral di media sosial video dan beberapa insiden seorang majikan memukul membantu rumah tangga di lokasi yang belum dikonfirmasi. Mana siapa? Mana siapa? Engkau mana aku pulang awak? Hah? Bangga di sini aku pulang awak. Belum? Tak tahu mana siapa dia. Aduh, kami pernah aku pulang. Aku bagi kau kerja dari sini, aku bagi kau cuti, aku bagi kau keluar. Kenapa? Naik angin, geng. Iya. Anakku ini, kau bagi anakku. Kau yang apa sih? Aku tak tahu. Bapak masih. Ini yang rekam CCTV ya. Kalau ini karena aku minta yang ini nak tu. Oh, kasih tunjuk faktanya. Ini kan terang ni dia. Terang dia. Kan terang. Oh, ini rekam pakai handset. Allahu Akbar. Aku sabar lama kau. Aku sabar lama kau. Hah? Macam-macam dia kau ni. Aku ni tapi tak percaya kau. Hah? Sebab aku percaya dekat kau. Kau dengar Hah? Kau dengar Biadab. Majikan Malaysia ini memang biadab. Macam nggak tahu beza antara manusia dan juga hewan. Sebesar apapun kesalahannya,
semuanya itu ada hukum, ada undang-undang, ada negara, boleh dibincangkan dengan baik-baik. Jadi geng, sebelum video ini saya lanjutkan, saya kasih tahu dulu kronologi yang sedetailnya ya. Jadi pada awalnya seorang wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia ini bekerja untuk jaga anak, lepas itu anaknya itu degil ke apa macam itu, dicubit, tapi nampak CCTV. Lepas itu ada kesalahpahaman sehingga beberapa majikan Malaysia, bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya sepasang suami istri, tapi sejumlah 4 majikan Malaysia melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang negara manapun, dan itu sungguh sangat biadab. Dengan kejadian ini saya sebagai orang Indonesia pasti ikut panas, geng. Sebab ini manusia, bukan hewan, geng. Jadi tahu ya di mana kesalahannya, pasti ada solusinya. Tak harus memperlakukan macam itu. Oke, kita tahan dulu, kita slow amarahnya, geng. Kita simak videonya yang berikutnya. Sebab saya yakin dengan viralnya video ini, meskipun ini yang melakukan orang Malaysia, yang main hakim orang Malaysia, meskipun bermula dari kesalahan orang Indonesia, satu Malaysia masih membela kebenaran, mesti tak membenarkan main hakim sendiri. Kita tengok media-media Malaysia, apakah semuanya dah menayangkan video ini, memviralkan ini? Kalau satu Malaysia, media-media Malaysia, media internasional, TV dan lain-lainnya memviralkan ini, maknanya Malaysia begitu peduli terhadap orang kami, meskipun orang kami yang bersalah lalu ditindas. Coba nggak usah berlama-lama, langsung kita simak dulu bersama-sama. Pada 13/6/2026 semalam, akhirnya media televisi Malaysia ambil tindakan, pihak kepolisian Malaysia ambil tindakan, dan 2 wanita yang merupakan 2 pasang suami isteri daripada di kawasan Johor Bahru Utara. Berdasarkan semakan rekod jenayah, kesemua suspek yang ditangkap tidak mempunyai rekod kesalahan yang lampau. Setakat ini, riman hanya dibenarkan selama 1 hari saja, dan jika perlu kita akan mohon untuk disambung riman untuk kita meneruskan siasatan. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Motif kejadian memukul tersebut masih dalam siasatan pihak polis. Selain daripada itu, kita juga sedang mengesan 2 orang lagi saksi ataupun mangsa yang merupakan pembantu rumah kepada suspek-suspek yang kita tangkap. Selain daripada suspek yang tular di media sosial, berdasarkan siasatan awal, kita dapati ada 2 lagi mangsa yang merupakan warga Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah kepada mereka juga, turut menjadi mangsa kepada mereka. Jadi bukan hanya satu saja mangsa yang terlibat, kita percaya ada 2 lagi mangsa yang terlibat, dan kita masih lagi mengesan mangsa-mangsa ini. Video ini terjadi dah tahun 2025, sekarang dah tahun 2026, namun baru viral saat ini. Pertanyaan saya, di mana kepedulian pemimpin kita? Di mana kepedulian para pejabat-pejabat kita? Di mana Pak Prabowo katanya sangat peduli kepada pahlawan devisa, TKI ataupun TKW orang Indonesia yang bekerja di luar negara. Kenapa malahan Malaysia yang mengambil tindakan ini? Media televisi Malaysia tahu video ini tayang langsung diviralkan, dan pihak kepolisian Malaysia langsung ambil tindakan. Tak payah tunggu lama-lama, tak payah tunggu orang kasih uang, langsung ambil tindakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak kepolisian Malaysia
sebab dah peduli kepada warga kami yang tertindas di negara orang. Dan saya juga minta maaf yang sebanyak-banyaknya apabila orang-orang kami yang bekerja kurang ikhlas, kurang tulus, ataupun ada kesalahpahaman dalam beraktivitas. Kami sebagai warga Indonesia rela warga kami dikasih hukuman yang setimpal. Tapi kami sebagai warga Indonesia tak terima kalau bangsa kami, orang kami dimain hakim sendiri. Sebab main hakim sendiri itu bukan hanya menyakiti salah satu pihak, tapi juga dilarang oleh agama beserta negara. Negara mana-manapun termasuk negara Malaysia tak ada yang membenarkan main hakim sendiri meskipun itu benar. Tapi dalam video ini, meskipun saya marah, meskipun saya geram, meskipun saya macam tak tega, tapi saya juga tak boleh menyalahkan 100% majikannya. Sebab semuanya itu bergantung pada kita. Kalau kita berperilaku baik, kerja dengan jujur, tulus, tak ada kesalahan yang fatal, tak ada kita ini menindas ataupun berbuat hal yang tak diinginkan oleh majikan. Insya Allah sejahat-jahatnya majikan di Malaysia itu masih punya hati. Tapi kalau kita membuat semena-mena, sebab kronologi yang kita baca itu bermula dari orang kita sendiri yang berbuat, meskipun itu hal kecil tapi dibalas dengan hal yang tak diinginkan. Dan itu terjadi bukan hanya satu orang, bahkan lebih dari 2 orang. Ya. Tapi saya ucapkan benar-benar terima kasih untuk orang-orang Malaysia, karena satu Malaysia bergerak tegas untuk memviralkan video ini, dan akhirnya pihak kepolisian Malaysia juga ambil tindakan tegas untuk mengambil tindakan ini. Baik, video selanjutnya sekarang kita tengok macam mana reaksi-reaksi orang Indonesia dan juga orang Malaysia menanggapi video ini ataupun kejadian-kejadian yang sungguh tak diinginkan hal ini terjadi di dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada polisi Malaysia, Ketua Polisi Johor Bahru, karena sudah menangkap 4 orang pelaku terhadap wanita Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan rakyat Malaysia karena kalian sudah membuktikan solidaritas terhadap kami. Banyak juga rakyat Malaysia ikut mengkecam kejadian ini. Polisi Malaysia sangat menghargai pengaduan kita walaupun melalui media sosial. Laporan kita langsung diproses. 1 hari kejadian, mereka langsung bertindak. Saya bangga terhadap kinerja polisi Malaysia karena sudah peduli terhadap apa yang berlaku sekarang. Dari kasus ini, kalian boleh lihat sendiri perbedaan antara polisi Malaysia dengan polisi Indonesia. Di negara kita sendiri, membuat laporan ke polisi belum tentu diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sedikit saya ingin sampaikan kepada rakan-rakan, khususnya kepada PME yang bekerja di Malaysia, mengenai dengan kasus pemukulan atau penderaan seorang TKI asal Indonesia di Johor Bahru yang dipukul ramai-ramai oleh majikan. Semalam telah ditangkap 13 hari bulan 6 2026. Sekarang majikan telah ditangkap, ada di Balai Polis Johor Bahru untuk didakwa di mahkamah. Sedikit saya ingin sampaikan kepada majikan, khususnya kalau ada pekerja orang Indonesia ataupun warga asing, kalau ada salah pun tolong diselesaikan dengan cara yang betul. Betul. Jangan sampai memukul sehingga menyebabkan kecederaan yang sangat serius, apalagi menghilangkan nyawa. Terima kasih saya ucapkan kepada PDRM Johor Bahru yang telah menjalankan tugas. Jika di Malaysia aniaya TKWO Indonesia secara brutal,
videonya viral di medsos dan aku nggak berani upload videonya ya guys ya, karena nanti pasti kena ban. Oke, aku lurusin dulu. Jadi Mbak TKW ini itu tuh nyupit atau mukul anak majikan. Tapi yang bikin aku agak sedih gong itu, majikannya tuh sekitar 4 atau 5 orang itu semuanya menganiaya ART-nya. Bahkan laki-lakinya tuh 2 orang itu mengasih bogem mentah yang sampai brutal ke ART-nya. Gini ya, nanti pasti Malaysia jangan marah ya, karena gini, kalau seandainya pembantunya ART-nya ini pukul atau cupit anak, ya lebih baik kalian laporin ke polisi aja gitu. Kenapa harus ada hukum. Kalian 5 orang dalam satu keluarga, 5 perempuannya 3 atau 2, tolong 4 atau 5 orang itu semuanya menggampar, pokoknya main tangan pakpok ke ART-nya, plus yang laki-laki tuh sampai aku nggak berani upload guys videonya. Jadi gini, kalau kita teriak anjing ke orang, anjing kau, anjing kau. Kalau kita balas anjing juga berarti kita sama-sama anjing gitu. Jadi kalau laporin aja gitu, laporin ke polisi. Kenapa harus satu keluarga tuh mengeroyok gitu? Dan itu tuh ngasih bogem mentahnya tuh sampai pakpok gitu. Jadi gini guys, kalian itu sekarang ya, kalau kalian mau kerja ini buat ibu-ibu, mbak-mbak atau siapapun jadi TKW di luar negeri zaman sekarang ini, kalian tuh jangan ngadi-ngadi gitu. Sekarang tuh semua tuh udah zaman CCTV. CCTV kalian tuh nggak, kalau mohon maaf kalau kalian nggak ngerti, bener-bener mohon maaf ya, bodoh banget. CCTV itu yang kamera yang ditaruh di mana aja itu bisa ngerekam kalian gitu. Jadi kalau kalian kerjanya nggak bener, pemalas, atau kamu udah ngepel belum? Udah. Atau belum, kalau belum tapi kalian ngomongnya udah, itu bisa kena gitu. Maksudnya karena mereka tuh pasang CCTV. Jadi harus pinter, walaupun kalian dari kampung ya, zaman sekarang tuh zamannya CCTV. Jadi jangan bohong, jangan main tangan. Nah akhirnya apa risikonya? Ya kalau kalian dikeluarin langsung itu nggak apa-apa lah. Kalau dikeroyok satu keluarga kayak gini sampai kena bogem mentah, bahkan yang laki-laki tuh main tangannya sampai segitunya gitu. Jadi harus pinter gitu kan. Kalian tuh udah kerja jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari anak, jauh dari suami. Kalian tuh mau cari nafkah gitu. Lah kalau ada apa-apa kayak gini, nah kalau sampai kamu semua sampai dibun-bun itu gimana dong? Harus pinter gitu. Namanya orang kerja itu emang capek gitu. Tapi ya kalian berjuang itu kan untuk keluarga gitu kan. Dan untuk majikan-majikan di luar ya, kalau seandainya kalian gak setuju, gak cocok sama RT kalian, keluarin aja, pulangin aja. Ataupun dia gak bener kerja, keluarin aja. Kenapa harus kalian tuh main tangan gitu? Ingat ya, kekuasaan kalian itu, kalian tuh apa ya, menganiaya orang di bawah yang menurut kalian rendah itu nggak akan ada apa-apanya gitu. Tetap kalian tuh akan menang apapun itu. Jadi janganlah mengotori tangan kalian mentang-mentang kalian tuh tinggi itu. Yang tinggi tuh hanya Tuhan gitu. Jadi ayolah para TKW pinter-pinter zaman sekarang tuh semua tuh serba HP, serba kamera. Kalau kalian ngomong ya ngomong yang bener. Kalau kalian mau kerja. Kalau kalian seandainya emang capek, nggak usah kerja. Tapi emang namanya kebutuhan itu. Dan untuk orang-orang di kampung, orang-orang di desa, kalau tahu keluarganya kerja jadi TKW di luar, nggak usah langsung seneng-seneng dulu minta kiriman terus, minta ide. Nggak usah lah, lihat lah kerja. Banyak banget TKW dianiaya. Kalian nggak kasihan apa? Mereka tuh kerja loh, bangun pagi sampai malam. Jadi intinya ayolah, terus buat pemerintah bukalah lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya gitu loh. Negara kita ini besar. Banyak, kasihan banget loh orang-orang kita yang banyak kerja di luar, yang kena penganiayaan gitu kan. Udah jauh dari keluarga. Intinya tuh kayak kalian kalau kerja tuh yang bener gitu. Karena walaupun kalian ngerasa kayak nggak ada CCTV nih, ada sekarang CCTV yang kecil ditaruh tuh ada. Jadi harus hati-hati gitu kan. Dan buat para majikan gak usah deh acting kayak dajal gitu. Kalau kalian nggak suka intinya keluarin aja, nggak usah sok nindas orang kecil. Mentang-mentang kalian punya uang, mentang-mentang kalian tuh berkuasa gitu. Janganlah seperti itu. Kayak seandainya kalian tuh punya orang kerja, kasihlah jam istirahat. Ada kan majikan-majikan gitu yang bener-bener kayak, ya gue tuh gaji lu dengan gaji yang 2,5 juta, lu kerja dari pagi sampai malam tuh baru tidur. Kasihlah waktu istirahat. Mereka tuh manusia bukan mesin gitu. Ya kan? Jadi kasihlah jam istirahat gitu loh. Janganlah jadi manusia tuh yang serakah gitu loh. Jadi intinya kalau kerja tuh hati-hati. Dan buat para kalian tuh mbak-mbak yang kalian tuh kerja jadi ART, kalau udah dapet majikan yang baik, pegang itu amanah majikan. Harus jujur, harus baik, harus menyayangi majikan kalian. Majikan kalian juga pasti akan menyayangi kalian kalau udah dapet majikan yang amanah gitu kan. Jangan banyak tingkah, karena sekarang itu cari kerja tuh susah. Apalagi sekarang apa-apa mahal, bensin mahal, semua mahal. Jadi bener-bener deh, buat para majikan udah deh, gak usah deh. Daripada kalian ngotorin tangan kalian tuh mending keluarin aja. Kalau merasa kalian gak cocok, masih banyak ART lain gitu loh. Gak usah sampai kayak gitu loh. Siapa ada tengok video yang viral tentang kes ni?
4 majikan belasah pembantu rumah dari Indonesia. Mereka dakwa pembantu rumah tu pukul anak mereka. Diorang ada bukti dalam CCTV. Tindakan macam tu dalam undang-undang Malaysia memanglah salah. Mana boleh buat keputusan sendiri. Sepatutnya serahkan kepada pihak polis. Tetapi ada tetapinya. Jadikan kes ni sebagai pengajaran kepada pembantu-pembantu rumah. Kalau majikan dah beri amanah jaga anak mereka, jaga rumah mereka, jangan salah guna. Jangan membuat perkara-perkara yang boleh membangkit kemarahan dan emosi majikan. Kena majikan yang baran macam ni, siapa yang binasa? Sebelum ni pun dah banyak kes dah. Pengasuh pembantu rumah yang dera anak pengasuh. Dia buat macam roti kirai pun ada. Terbalik-terbalik macam tu. Kalau tertekan sekalipun, kalau ada masalah apa pun, jangan jadikan budak-budak sebagai tempias. Mungkin majikan dia ni kecewa tengok CCTV tu kan. Itulah yang jadi macam ni. Badan jadi shaking, kesabaran tu hilang. Tapi itulah kan, bila manusia tu dia percayakan seseorang tu, bila kepercayaan ni tu dikhianati, maka macam ni lah jadi dia. Yang mana sabar boleh sabar, yang mana tak boleh sabar, tak sempat membawa kes ni kat balai, dia dah buat tindakan sendiri. Apa yang saya nak cakap kat sini, pokok tak akan bergoyang kalau tak ada angin bertiup. Betul tak korang? Netizen Malaysia, netizen Indonesia, tak ada yang membenarkan majikan Malaysia yang memukau ART-nya sendiri. Nggak ada. Sebab di Malaysia pun juga tak membenarkan benda macam ini berlaku. Di Indonesia, di Malaysia, bahkan di beberapa negara di satu dunia ini, nggak ada yang membenarkan main hakim sendiri itu dibenarkan tuh nggak ada. Lebih baik ya dikacak-kacak dulu. Semua itu ada hukum. Laporkan saja pihak kepolisian. Kalau tak nak orang Indonesia, balikkan saja kepada agen ataupun pulangkan ke Indonesia. Lebih baik tak payah dibayar daripada dijadikan macam ini. Sebab kita ini sama manusia, tengoknya ini macam tak tega. Tapi dengan adanya video ini, benar ada pembelajaran untuk kita semua. Jadi kita ini tahu letih, tahu capek, tahu penat. Jangan melampiaskan amarah kita ataupun kecapean, keletihan kita kepada keluarga majikan yang masih kecil ataupun budak-budak. Sebab sebenarnya semuanya itu bermula pada diri kita masing-masing. Kalau kita sebagai orang yang bekerja dengan tulus, ikhlas, bekerja dengan baik, boleh menjaga amanah dari majikan, insya Allah orang-orang Malaysia itu juga pasti akan membalas dengan kebaikan. Bahkan beribu-ribu kali lipat ganda. Ada yang jahat tetap ada, tapi hanya 1-2. Itu pun kalau jumpa pihak kepolisian atau pihak yang berkewajib di Malaysia, pasti akan kena ambil tindakan. Ini Malaysia bos, bukan Indonesia. Kalau Indonesia tahulah ya, ada cash, belum tentu langsung diambil tindakan, entah bila. Tapi di Malaysia itu langsung tegas. Video berikutnya ini adalah contoh hal yang baik, contoh orang-orang Indonesia yang diperlakukan macam lebih dari keluarganya sendiri. Bahkan orang Indonesia ini tak tega sampai menangis, tak tahan dengan kebaikan-kebaikan orang Malaysia. Dan yang Masya Allahnya lagi, saat Anggi sampai di Malaysia, justru di sini banyak sekali orang-orang yang menyayangi Anggi banget guys. Halo guys, assalamualaikum. Anggi nak kongsi satu cerita yang Masya Allah, ini keagungan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah kebaikan yang Anggi dapat selama Anggi merantau di Malaysia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum nih, dari kecil hingga masuk SPM, tak, sekolah menengah pertama, Anggi memang tak punya kawan. Anggi selalu kena bully saja. Di situ sampai Anggi itu takut mau sekolah sebab selalu kena bully. Lepas itu setiap balik sekolah, Anggi selalu cakap sama mak besok Anggi gak mau sekolah. Kawan-kawan banyak jahat, Anggi selalu kena bully mak.
Mak pun tersenyum, lepas itu cakap, gak apa-apa Mbak, sabar dulu ya, sabar. Insya Allah nanti kalau udah kerja, Mbak Anggi akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dengan video ini semoga kita boleh menginspirasi yang awalnya kita amarah, awalnya kita murka, tapi tahu kebenarannya dan ada contoh hal-hal yang baik. Dan semua video ini udah lengkap ya, tinggal korang semoga paham apa tujuan saya buat video ini. Bukan saya mengapi-ngapikan antara dua negara kita, dua warga Indonesia dan juga Malaysia, tapi kita meluruskan hal-hal yang baik. Siapa-siapa pasti ada salah, yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan, jangan dibalik-balik gitu kan ya. Nah, semoga video ini ada manfaatnya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.